Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran kita yang penting ini, kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, sumber kekuatan, hikmah, akal budi, tolonglah kami oleh pertolongan Roh Kudus supaya kami mengerti akan firman kebenaran ini, untuk menolong kami lebih mengerti kehendak Tuhan bagi kami, mempersiapkan diri kami untuk kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan atas jawaban doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempelajari satu pelajaran yang berjudul Setan Kerja Keras untuk menghalangi present truth atau pekabaran yang diilhamkan, yang dituliskan oleh hambanya Nyonya White. Roh Nubuat menjelaskan bahwa setan marah terhadap benih perempuan yang memelihara lengkap 10 hukum dan yang memiliki kesaksian Yesus. Sedang kesaksian Yesus kita artikan adalah roh nubuat. Jadi setan bekerja keras menghalangi pekabaran roh nubuat. Kita dapat baca itu di dalam Wahyu 12 ayat 17 dan Wahyu 19 ayat 10. Maka marahlah naga kepada perempuan, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 19 ayat 10, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saudara pemirsa, kutipan ini berkata di dalam 9 Testimonis 2:31, gereja atau umat yang sisa akan dibawa kepada pencobaan yang besar dan kesusahan yang besar. Barang siapa yang memelihara hukum-hukum Allah dan iman akan Yesus, roh nubuat, akan merasakan kemarahan dari naga itu dan dari segala pengikut naga itu. Marah besar. Orang yang pelihara lengkap 10 hukum dan memiliki kesaksian Yesus, marah besar naga. Dan ditambahkan dalam buku Early Writings 43. Sekarang setan menggunakan segala usaha penipuan pada masa pemeteraian ini untuk mengalihkan pikiran umat Allah daripada kebenaran saat ini. Dan pemirsa, sekarang adalah saat pemeteraian supaya orang tidak siap untuk dimeteraikan, maka pekabaran itu dialihkan. Pekabaran yang memanggil orang untuk mempunyai pertobatan yang sungguh-sungguh dialihkan, sehingga kebenaran saat ini yang dikatakan present truth ini adalah dilupakan. Yang seharusnya ini adalah sangat penting ditekankan pada masa pemeteraian ini. Kemudian ditambahkan lagi, kepada saya telah ditunjukkan bahwa penyebab terbesar mengapa umat Allah sekarang ini mengalami kebutaan rohani adalah karena tidak mau menerima nasihat. Banyak orang meremehkan teguran yang disampaikan kepada mereka. Saksi yang setia mencela keadaan suam dari umatnya. Setan telah berhasil membuat keraguan terhadap kesaksian roh nubuat yang datang dari Allah sendiri. Setan berhasil membuat keraguan terhadap kesaksian roh nubuat. Setan berhasil sehingga roh nubuat tersebut tidak benar-benar diangkat tinggi-tinggi supaya bisa mengerti dengan jelas firman Tuhan dalam Alkitab. Jadi sebenarnya roh nubuat ini menjelaskan hal-hal yang sukar sulit yang ada dalam Alkitab untuk mempersiapkan umat siap menerima materi Allah, atau Alkitab katakan menjadi pemenang sempurna melawan segala dosa dan kejahatan. Nubuatan terhadap malaikat jemaat di Laodikia dikatakan Wahyu 3:14. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari si Amin, saksi yang setia dan benar. Jadi karena engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Saudara pemirsa, ini nubuatan. Nubuatan itu mengatakan malaikat jemaat di Laodikia itu merasa kaya dan tidak kurang apa-apa. Nah, padahal sebenarnya mereka itu apa? Miskin, buta, melarat, bahkan telanjang sekalipun. Jadi pekabaran kepada malaikat jemaat. Siapa malaikat jemaat itu?
Malaikat jemaat adalah para pemimpin-pemimpin di dalam jemaat itu sendiri. Bagaimanakah setan berhasil mengalihkan pikiran kita dari kebenaran saat ini? Bagaimana caranya? Setan berhasil mengalihkan pekabaran itu karena kita sendiri merasa tak perlu pekabaran itu. Kita merasa sombong rohani karena sudah merasa apa? Merasa sudah cukup kaya. Wahyu 3:17. Kedua, karena kita kurang roh penyangkalan diri, tidak mau bertarak, tidak mau hidup serupa dengan, tetapi kita mau hidup serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Inilah dua penyebab setan berhasil mengalihkan pikiran dari present truth tersebut. Dan Roh Nubuat menegaskan kembali, dia katakan, mereka berpendapat bahwa umat Allah tidak membutuhkan teguran yang tegas seperti itu. Karena Allah ada bersama-sama mereka. Mereka diperkenan Tuhan adanya, kaya dalam hal kerohanian. Buat apa ditegur? Kita kan sudah cukup baik, cukup kaya kerohanian kita. Buat apa teguran keras seperti itu? Nah, inilah membuat bahwa Roh Nubuat itu tidak diperhatikan. Kemudian ditambahkan lagi dalam buku Early Writings 4:3. Sekarang setan menggunakan segala usaha penipuan pada masa pemeteran ini untuk mengalihkan pikiran umat Allah daripada kebenaran saat ini. Setan mengalihkan. Salah satu bagaimana kita bisa melihat dialihkan adalah dengan para pengkhotbah, para guru-guru, dikatakan menyampaikan pekabaran disebut di sini of unimportant points of doctrine. Doktrin yang tidak terlalu penting untuk mempersiapkan umat bertemu dengan Tuhan. Mereka mengajarkan penemuan-penemuan otak manusia yang pintar sehingga tidak ada waktu menyampaikan pekabaran yang penting mempersiapkan umat untuk masa yang sukar yang ada di depan kita. Apakah ada akibat keraguan-raguan terhadap kesaksian Roh Nubuat itu? Jawabannya adalah sebagai berikut. Keraguan-raguan bahkan ketidakpercayaan kepada kesaksian Roh Allah atau kesaksian Yesus meracuni gereja kita di mana-mana. Inilah yang dikehendaki oleh setan, kesaksian tidak dibaca, tidak dihargai, akibatnya kurang kesucian, pengabdian, kurang kesungguh-sungguhan iman di antara kita. Jadi oleh karena tidak memperhatikan amaran Tuhan melalui tulisan yang diilhamkan itu, akibatnya kurang kesucian, kurang pengabdian, kurang roh pengorbanan, ketidakpercayaan akan kesaksian dan amarah Roh Nubuat telah menghalangi terang datang kepada umat Allah. Jadi kesaksian yang diilhamkan itu terang, suluh pada jalan kita. Terang itu diberikan Tuhan supaya gereja Laodikia benar-benar siap bertobat dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi nubuatan itu menjelaskan pekabaran kepada Laodikia adalah diaplikasikan kepada umat Tuhan sekarang ini. Telah lama diberikan tetapi lama tidak diperhatikan dengan sepatutnya oleh umat Tuhan. Tidak diperhatikan amaran tersebut. Bagaimanakah seseorang bisa dipersiapkan untuk meterai? Dikatakan, mereka tidak bersandar pada diri sendiri, mereka yang rendah hati di hadapan Allah, yang menyucikan jiwa mereka dengan menuruti semua kebenaran present truth. Mereka sedang menerima tabiat surgawi, sedang dipersiapkan untuk menerima meterai Allah pada dahi mereka. Menuruti semua terang kebenaran present truth yang digambarkan, menjelaskan semua isi Alkitab sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya, membuat seseorang bisa dimeteraikan. Tetapi pekabaran itu tidak diperhatikan. Oleh karena pekabaran itu tidak diperhatikan, maka tertundalah apa? Pemeteraian itu. Jelaskan, pekerjaan Tuhan dihalang-halangi, waktu pemeteraian itu pun sudah ditangguhkan. Banyak orang belum mendengar kebenaran ini, akan tetapi Tuhan akan memberikan mereka kesempatan agar mendengar pekabaran supaya bertobat. Banyak orang belum mendengar pekabaran itu. Banyak orang tidak tahu bagaimana caranya supaya dimeteraikan pada saat pemeteraian sekarang ini. Maka dikatakan Tuhan masih memberi kesempatan supaya semua mendengar. Sekaranglah masa pemeteraian. Itulah
yang dimaksud dengan panggilan kepada para penjaga. Hei para penjaga, sekarang angkat suaramu, serukan kebenaran saat ini. Biarlah kita menunjukkan umat di mana kita sekarang sedang berada di dalam periode suara nubuatan. Angkat tinggi-tinggi. Jadi pekerjaan mempersiapkan diri untuk masa kesukaran itu harus jelas dihadapkan oleh para pengkhotbah. Tetapi orang banyak tidak mendapat pengertian yang lebih jelas, lebih baik akan kebenaran penting ini jika tidak dibukakan, tidak diajarkan, tidak dijelaskan secara detail kepada umat itu. Jadi seharusnya pembaharuan dibutuhkan di antara umat-umat Allah, tetapi itu harus dimulai pekerjaan penyuciannya di dalam diri para pendeta-pendeta. Saya kutip dari 1 Testimonis 4:6-9. Saudara pemirsa, seharusnya para pendeta dikatakan di dalam Testimonis to Minister 152, pendeta harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam seluruh aspek kehidupan rohani. Teladan. Pendeta dikatakan kalau tidak mengikuti petunjuk roh nubuat ini, mereka tidak layak menjadi pendeta atau ketua konferens. Karena mereka tidak menerima nasihat dari sumber segala hikmat dan akal budi itu. Jadi, para pendeta seharusnya dalam tulisan roh nubuat ini katakan, para pendeta terutama harus diuji dulu untuk melihat apakah mereka memiliki pengertian yang cerdas terhadap kebenaran untuk zaman ini. Sehingga dengan demikian mereka dapat memberikan ceramah yang menyangkut nubuatan-nubuatan atau pokok-pokok pembicaraan yang praktis. Jadi kalau para pendeta tidak dapat menyajikan pelajaran Alkitab dengan jelas, mereka masih perlu menjadi pendengar dan menjadi pelajar. Para pendeta diminta supaya paham dan bisa dengan cerdas mengajarkan kebenaran teristimewa tentang nubuatan-nubuatan. Pendeta harus diuji pengetahuannya tentang kebenaran zaman ini. Hal itu menyangkut pelajaran tentang nubuatan-nubuatan. Nubuatan, sudah tahu apa artinya nubuatan? Tuhan memberitahukan sebelum terjadi suatu perkara dan diberitahukan kepada para hamba-hambanya, yaitu para nabi. Amos 3:7 berkata, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu apapun tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Hanya Allah lah yang maha tahu. Yesaya 46:9-10. Bahwasanya akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Aku yang memberitahukan dari mulanya hal kemudian. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tuhan telah mempunyai rencana tertentu untuk dunia dan masa yang akan datang untuk manusia ini. Dikatakan, biarlah mereka maju memberitahukan apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu berhutanglah apa artinya, supaya kami memperhatikannya. Atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya. Hanya Tuhan yang maha tahu. Itu makanya dikatakan, bagaimana pentingnya belajar nubuatan. 2 Petrus 1:19. Dengan demikian kami diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi, diteguhkan oleh nubuat-nubuat yang disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap. Perhatikan nubuat itu bagaikan apa? Pelita. Tujuan nubuat bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu, bukan. Melainkan menyediakan jaminan yang pasti di tengah-tengah semua tantangan yang kita hadapi setiap hari. Jadi menyediakan jaminan. Karena Tuhan telah berjanji. Tuhan telah memberitahukan lebih dahulu ini, itu. Jadi itu merupakan apa? Jaminan yang pasti untuk menang menghadapi segala tantangan hidup ini. Untuk apa? Alkitab katakan untuk apa sebenarnya tujuan nubuat? Siapa berkata-kata dengan bahasa roh membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa bernubuat ia membangun jemaat. Jadi nubuat itu Tuhan maksudkan membangun jemaat supaya kokoh imannya. Inilah tujuan nubuatan yang sebenarnya. Karunia roh nubuat itu mengokohkan saudara, mengokohkan rumah tangga saudara,
mengokohkan jemaat saudara, mengokohkan organisasi kita. Jangan anggap remeh nubuat-nubuat. Semoga kita boleh melihat bahwa setan kerja keras menghalangi setiap orang yang mau mempelajari nubuat atau semua detail karunia roh nubuat. Berapa pemirsa? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih kami sudah menyadari sekarang bahwa setan kerja keras menghalang-halangi pekabaran roh nubuat tersebut. Tetapi Tuhan telah mengamarkan supaya para pemimpin dan guru-guru boleh mengangkat suara mengajarkan kebenaran saat ini dan termasuk nubuat-nubuat mempersiapkan umat untuk masa yang sukar sulit, bahaya akhir zaman. Dan dengan demikian banyak yang selamat dan lulus dalam ujian akhir daripada peristiwa-peristiwa yang dahsyat menimpa dunia ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh belajar nubuatan dan kami tahu apa yang akan terjadi, karena Tuhan sudah memberitahukan segala perkara yang akan terjadi melalui nubuatan. Inilah doa seru kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa bersyukur dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.